teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatima. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang asesmen, tapi akan lebih berfokus pada bagaimana sih strategi asesmen dalam pendidikan anak usia dini. Nah teman-teman, melalui pembahasan ini kita akan mengetahui berbagai strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk asesmen. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa asesmen pada anak usia dini merupakan proses pengumpulan, kemudian pelaporan dan penggunaan informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran anak-anak berdasarkan prinsip penilaian yang objektif dan akurat yang mampu mengidentifikasi pencapaian kompetensi anak-anak. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, asesmen bukan hanya untuk menilai hasil belajar, tetapi lebih kepada memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Adapun asesmen itu yaitu bersifat berkelanjutan. Asesmen dilakukan terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir kegiatan saja. Kemudian yang kedua, asesmen berfokus pada perkembangan anak, yang dilihat bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga perkembangan motorik, kemudian bahasa, sosial, emosional, kognitif, dan seni, dan nilai agama dan moral. Kemudian asesmen menjadi dasar perencanaan pembelajaran. Hasil asesmen membantu guru menentukan kegiatan yang sesuai, kemudian pendekatan pembelajaran dan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak. Lalu asesmen ini harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua dapat mengetahui perkembangan anak dan bekerja sama dengan guru untuk mendukung perkembangan tersebut. Nah, ada dua pendekatan utama dalam asesmen, yaitu yang pertama adalah individual focus screening, yaitu asesmen yang dilakukan untuk melihat perkembangan setiap anak secara individu. Kemudian yang kedua ada community focus screening, yaitu asesmen yang dilakukan untuk melihat kondisi perkembangan anak dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah, yang pertama yaitu adalah asesmen individu. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap anak secara spesifik. Contohnya, guru mengamati kemampuan berbicara anak, kemudian guru melihat kemampuan anak memegang pensil, lalu guru melihat atau menilai kemampuan anak bersosialisasi. Yang tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan setiap anak, kemudian mendeteksi keterlambatan perkembangan anak, lalu memberikan intervensi yang tepat. Seperti contohnya di PAUD, yaitu guru melihat seorang anak sulit berinteraksi dengan teman. Dari asesmen ini, guru bisa membuat kegiatan yang melatih kerjasama anak. Kemudian yang kedua adalah asesmen berbasis komunitas. Asesmen ini melihat kondisi perkembangan anak secara umum dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya seperti banyak anak di suatu daerah mengalami keterlambatan bahasa, atau misalnya banyak anak kurang stimulasi motorik. Nah, tujuannya untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika banyak anak kurang stimulasi bahasa, sekolah bisa membuat program literasi atau bercerita dengan lebih sering. Nah, kemudian strategi asesmen pada pendidikan anak usia dini apa? Yaitu berbagai cara, metode, dan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, kemampuan, dan kinerja belajar anak, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan perbaikan pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari strategi asesmen adalah yaitu untuk mengidentifikasi keterbatasan dalam kinerja siswa. Kemudian setelah keterbatasan ini diidentifikasi, guru menerapkan langkah-langkah dan pendekatan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Lalu guru dan siswa dapat mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya dan meningkatkan hasil belajar. Nah, selain itu, secara umum, strategi asesmen dalam pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menilai kinerja akademik siswa, kemudian mengetahui tingkat pemahaman siswa, lalu mengetahui efektivitas metode dalam pembelajaran. Di sini strategi asesmen pada anak usia dini yang pertama adalah observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati anak saat melakukan aktivitas sehari-hari di kelas ataupun di lingkungan belajar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara guru mengamati cara anak bermain, kemudian cara anak berkomunikasi, cara anak memecahkan masalah, atau cara anak interaksi dengan temannya. Seperti contohnya saat bermain bola, guru melihat apakah anak bisa menyusun balok, atau misalnya apakah anak bekerja sama dengan teman. Nah, observasi biasanya dicatat dalam catatan anekdot, kemudian checklist perkembangan dan dokumentasi foto.
Lalu yang kedua adalah ada yang namanya portofolio, yaitu kumpulan hasil karya anak yang menunjukkan perkembangan belajar mereka. Portofolio ini bisa berisi gambar anak, kemudian hasil mewarnai, karya kolase, kemudian foto kegiatan atau lembar kerja. Manfaatnya untuk apa? Untuk melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu, kemudian menunjukkan proses belajar anak dan memudahkan guru dan orang tua untuk memahami perkembangan anak. Contohnya, guru menyimpan gambar anak dari bulan pertama dan bulan keempat untuk melihat peningkatan kemampuan menggambar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penilaian guru atau educator ratings, yaitu penilaian yang diberikan guru berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka dalam mengajar anak. Nah, guru menilai perkembangan anak berdasarkan indikator perkembangan. Contohnya kayak BB atau belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, ataupun BSB berkembang sangat baik. Nah, penilaian ini biasanya dibuat dalam bentuk checklist perkembangan ataupun laporan perkembangan anak. Kemudian yang keempat ada penilaian orang tua atau parent rating, yaitu orang tua juga dapat memberikan penilaian tentang perkembangan anak karena mereka mengetahui perilaku anak di rumah. Seperti guru dan orang tua itu harus bekerja sama, kayak orang tua memberikan informasi kayak kebiasaan anak di rumah, terus gimana kemampuan berbicaranya, terus seperti apa interaksi dengan keluarganya. Nah, ini membantu guru mendapatkan gambaran perkembangan anak secara lebih lengkap. Lalu yang kelima ada yang namanya tes standar atau standar test, yaitu tes standar adalah tes yang digunakan untuk membandingkan kemampuan seorang anak dengan standar perkembangan anak seusianya. Tes ini biasanya digunakan untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan, kemudian untuk penelitian perkembangan anak. Namun dalam pendidikan anak usia dini tidak terlalu sering digunakan. Karena apa? Karena perkembangan anak itu sangat beragam. Lalu adanya faktor budaya dan lingkungan yang berbeda. Lalu yang keenam ada yang namanya tugas kelas atau class assignment. Nah, tugas ini yaitu diberikan di kelas untuk melihat pemahaman siswa, seperti contohnya menyusun balok, menyusun puzzle, mewarnai gambar, ataupun mengelompokkan benda. Guru melihat yaitu cara anak mengerjakan, tingkat kemandirian dan pemahaman konsep. Kemudian yang ketujuh ada pekerjaan rumah atau homework, yaitu untuk memperkuat pembelajaran, kemudian melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Nah, contohnya seperti menggambar bersama orang tua, lalu menceritakan kegiatan di rumah. Yang kedelapan ada yang namanya kompetensi, seperti lomba menggambar, lomba bercerita, kemudian lomba menari, ataupun lomba olahraga. Nah, melalui kompetensi, guru dapat melihat kemampuan anak, kepercayaan diri, dan keberanian untuk tampil di depan umum. Kemudian yang kesembilan ada yang namanya aktivitas pembelajaran, yaitu kegiatan seperti bermain peran, bermain balok, eksperimen sederhana, kemudian kegiatan seni. Nah, aktivitas ini bisa menjadi alat asesmen alami karena guru dapat melihat kemampuan anak secara langsung. Nah, lalu yang ke-10 atau yang terakhir adalah instruksi dari guru. Guru juga menilai anak dari cara mereka mengikuti instruksi. Misalnya, apakah anak memahami perintah? Apakah anak bisa menyelesaikan tugas? Nah, adapun manfaat dari strategi asesmen yaitu yang pertama bisa meningkatkan pembelajaran anak. Jadi asesmen membantu guru mengetahui kebutuhan belajar anak sehingga pembelajaran bisa lebih tepat. Lalu yang kedua untuk memperbaiki metode mengajar. Jika anak sulit memahami materi, guru bisa mengganti metode dalam mengajar. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki media pembelajaran, yaitu guru bisa mengganti atau menambah alat belajar yang lebih menarik. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi anak. Ketika anak mengetahui kemajuannya, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kelima, memberikan informasi kepada orang tua. Orang tua bisa mengetahui perkembangan anak dan membantu anak belajar di rumah. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan kemampuan refleksi diri anak. Jadi anak belajar melihat hasil usahanya sendiri. Kemudian yang ketujuh, memberikan umpan balik atau feedback, yaitu guru dapat memberi saran untuk meningkatkan kemampuan anak. Nah, adapun cara membuat asesmen lebih efektif yaitu dengan disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Kemudian menggunakan metode modern dan inovatif, lalu memberikan waktu yang cukup bagi anak, lalu mengidentifikasi kelemahan dan memberikan solusi, kemudian memperhatikan nilai moral dan etika, lalu melibatkan kolaborasi antara guru dan orang tua.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi asesmen dalam pendidikan anak usia dini ini merupakan berbagai cara atau metode yang digunakan guru untuk menilai dan memahami perkembangan serta kemampuan belajar anak. Nah, melalui penerapan strategi asesmen seperti kayak observasi, portofolio, penilaian guru dan orang tua, kemudian tugas, kegiatan maupun tes guru, diharapkan guru dapat mengetahui tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan setiap anak. Nah, informasi yang diperoleh dari asesmen ini kemudian digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran, kemudian memilih media yang tepat, serta memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, oleh karena itu, strategi asesmen memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar anak, serta membantu guru dan orang tua bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi anak secara menyeluruh. Nah, teman-teman, pembahasan tadi saya dapatkan dari jurnalnya Dr. Radhika Kapoor tahun 2019, yaitu Assessment Strategies in Early Childhood Education. Nah, kalau teman-teman mau pembahasan lebih mendalam, silahkan teman-teman baca jurnal tersebut. Nah, terima kasih sudah menyimak dan menonton video dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.